Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Ingkang kula muliakan Sayyid Kamal Yahya, ingkang kula muliakan Abah Talib dan para habaib, para syarifah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Wabil khusus para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa menghadiri, menjalankan rutinitas yang mudah-mudahan selalu dalam istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Gusti Allah ngendikaken bahwa wong kang iman iku yaiku wong kang banget demene dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasannya kita kesini bukan atas dasar keinginan nafsu, akan tetapi kula sampeyan kabeh mriki atas dorongan cinta dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa buktine? Buktine waktu kerja, waktu istirahat, waktu kangge keluarga dikorbankan demi datang ke Masjid Kebon Melati yang mulia ini. Walaupun di sini tidurnya banyak lamuk tanpa alas seperti di rumah yang nyaman dan aman, tetapi rasa dingin yang kita rasakan, rasa diganggu nyamuk, rasa tidak nyaman, rasa tidak seperti nyaman di rumah sendiri, itu tidak terasa kesusahan, tidak terasa enggak enak. Kelantaran apa?
lantaran kita di sini didasari oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang merasa tidak enak tanpa tidak disadari semuanya enak semua. Nggih napa nggih? Tileme lali napa mboten? Lali, padahal mboten teng kasur. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasannya laisal ghina an kafratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Bahwasanya orang yang sugih, wong kang sugih itu bukan orang yang kaya dengan hartanya atau duduk jabatan atau pangkatnya, akan tetapi orang yang sugih, orang yang kaya menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang atine ayem, uripe tentrem. Oleh karena itu semua yang kita laksanakan ini mudah-mudahan bisa menjadi tujuan kita, yakni atine kita ayem kabeh, uripe kita tentrem kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ketika hatinya tentram, uripe nyaman, melaksanakan ibadah apapun tidak merasakan berat. Oleh karena itu guru kita Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram nuntun melalui nazamnya, memberikan penjelasan kepada para muridnya seperti yang senada dengan hadis tersebut, yakni nazamnya kang aran sugi bunga susah eling Allah. Itu yang sugi, bukan sugi dengan hartanya, bukan sugi dengan jabatan dan kedudukannya, akan tetapi kita hatinya ayem, hati nyaman selang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, dalam ayat yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya ada istilah muslim musiman, musim muslim. Apa wayah musim muslim itu? Wayah bulan Ramadan, yang tadinya biasanya nongkrong di pinggir jalan tiba-tiba tadarus Al-Quran, yang tadinya tidak berhijab tiba-tiba berhijab. Tapi itu musiman. Gimana kalau misalkan musim itu hilang? Tidak akan menemukan hal yang seperti itu lagi. Contoh, musim rambutan bisa dicegah napa mboten? Mboten. Selagi musim itu tetap berjalan, pasti kita dimanapun menemukan rambutan. Nggih napa nggih? Tapi ketika musim itu sudah hilang, kita susah untuk menemukan buah rambutan ketika masa musim yang telah lalu. Begitu juga muslimnya kita ketika di bulan Ramadan, jangan sampai muslim kita hanya muslim musiman. Oleh karena itu, ayo kalau kabeh belajar supaya madrasah di bulan Ramadan selalu berdampak kepada kehidupan setelah selesai di bulan Ramadan.
Dengan cara apa? Semua yang dilakukan di madrasah bulan Ramadan dilaksanakan kembali di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dengan itu maka semua proses yang ditempa kepada kita, baik itu membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, menyikapi isi Al-Quran, itu akan berjalan mengiringi kehidupan kita, mewarnai hidup kita, sehingga Islam yang dilakukan, Islam yang katanya hanya status, kita aplikasikan ke dalam kehidupan di luar bulan Ramadan menjadi Islam yang mewarnai kehidupan kita. Oleh karena itu para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan pedoman, petunjuk supaya kita melaksanakan syariat Islam bukan hanya setengah-setengah, akan tetapi secara keseluruhan. Kita deres Al-Quran bukan hanya musiman di bulan Ramadan. Kita sholat tahajud, duha, wakal bukan hanya musiman di bulan Ramadan, akan tetapi lanjut sampai di bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya pentingnya kita belajar menempa diri kita selalu supaya melaksanakan ibadah itu tidak merasakan berat, perlunya yang namanya berjamaah. Pentingnya kita berjamaah, yakni salah satunya meringankan beban sesuatu yang tadinya berat menjadi ringan. Nah, inilah hikmah daripada sesuatu yang dilaksanakan bersama-sama. Para hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang dimuliakan oleh Allah yakni di bulan Ramadan, tentunya banyak hikmah yang mana ketika kita melaksanakannya di dalam bulan Ramadan ini akan berdampak besar setelah kehidupannya, yakni melaksanakan keislaman kita, semua tingkah syariat yang Allah tentukan yang melalui Nabiullah Muhammad SAW, dan kita dituntun oleh guru syahadat, guru Syekhul Al-Mukarram. Melalui tuntunan asyhadatain, kita belajar satu demi satu melaksanakan semua apa yang dituntun oleh guru. Dengan sebab itu mudah-mudahan kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Walaupun yang sempurna itu idealnya adalah yang dimiliki oleh baginda Agung Muhammad SAW. Semua umat Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan syariat Islam secara ideal, akan tetapi sedikit untuk menuju ideal dengan rasa yang kuat tenaga, sekuat tenaga mungkin melaksanakan semua syariat Islam. Kita yang bukannya muslim, berdaganglah dengan cara Islam. Kita yang menjadi pejabat, menjadi hakim, menjadi pedagang, pembisnis, menggunakan sistem kaidah Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang umum. Nanti bisa dipahami contoh-contoh konkretnya di kehidupannya masing-masing. Oleh karenanya, menuju Islam yang kafah ini mungkin sangatlah berat di zaman akhir ini, kecuali atas tuntunan guru mulia kita Sayyidi Syekhul Al-Mukarram. Contoh
Syariat Islam yang harus kafah, yang biasa kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ketika kita menuju kafah, sholat yang kafah, sholat yang sempurna sesuai dengan anjuran Nabi Agung Muhammad SAW, tentunya kita tidak mampu. Rasulullah sholatnya sampai kakinya bengkak. Rasulullah sholatnya khusyuk, khudur, faham, haibar, cahayanya ada. Tapi kita sholatnya ingatnya kemana-mana, tidak bisa khusyuk, apalagi khudur. Pentingnya kita memiliki guru Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram ini, yakni supaya menjadi sempurna kita dengan disempurnakan oleh guru mulia kita Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, kita menjadi manusia yang sempurna dalam melaksanakan syariat Islam. Walaupun kita sholatnya nggak eling sama Allah, kita sholatnya susah untuk eling sama Allah, akan tetapi ketika kita melakukan tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram berjamaah oleh hikmah, ya hikmahe wong kang sholat berjamaah derajat 17 seneng nemu bunga. Ada kata derajat 17, 27 derajat. Kenapa menyebutkan 27 derajat? Apa hikmahnya? Dalam ilmu fisika disebutkan bahwasanya rumus kenyamanan satu ruangan itu 27 derajat. Ketika suhu 27 derajat ini ada di dalam satu ruangan, maka orang yang akan di dalam ruangan tersebut akan menemukan titik nyaman. Lalu hubungannya apa dengan 27 ini? Ketika orang melaksanakan sholat berjamaah, maka janji Allah 27 derajat, nemu seneng nemu bunga. Apa isinya? Ketika kita memiliki kekurangan, kita dilihat oleh tetangga kita yang di samping. Ketika orang lain merasakan kekurangan, kita yang sholat di sampingnya, kita yang berdampingan dengan orang yang lain bisa merasakan apa kekurangannya. Ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain di dalam berjamaah tersebut, maka semua yang tadinya berat, yang tadinya panas, yang tadinya gelisah, karena kita rasanya sudah dibagi dengan orang yang di sekeliling kita, maka akan menemukan titik nyaman, seperti nyamannya orang yang di dalam ruangan dalam suhu 27 derajat. Para hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sekelumit tentang isi daripada 27 derajat. Adapun sesuatu yang lebih fenomenal, yang lebih dahsyat daripada 27 derajat, tentunya masih banyak lagi. Ditinjau dari berbagai macam aspek keilmuan, bukan hanya fisika, biologi, bisa kita bedah. Akan tetapi inilah sekelumit kenapa Syekhuna menyebutkan dalam nazamnya 27 derajat oleh bunga, oleh hikmah. Disinilah analoginya kita menemukan titik kenyamanan ketika kita berjamaah, bisa merasakan kesulitan orang lain. Ketika kita sulit, orang lain merasakan kesulitan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah fenomena yang muncul di masyarakat kita. Dituntut supaya melaksanakan isi doa, Rabbighfirli warhamni wajburni.
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika kita meminta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni, ya Allah, ampura kula ya Allah, belas kasih sayangi kula ya Allah. Kuncinya apa? Ketika pengen dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu memberikan kasih sayang kepada sesama. Ketika kita pengen warzuqni, pengen diberikan rezeki, kuncinya kita mampu melaksanakan kepedulian sosial, yakni memenuhi kekurangan yang tetangga kita, sekeliling kita tidak mampu memilikinya, baik itu dalam segi finansial, harta, keuangan, ataupun sesuatu yang bersifat keilmuan. Orang lain kita bisa yang sedemikian, kita nggak bisa, berkat jamaah ngaji bareng jadi ngerti, jadi bisa. Yang lain bisa sesuatu yang menurut kita susah, karena kita berjamaah ngaji bareng jadi merasakan mudahnya. Inilah titik 27 derajat yang disebutkan oleh Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram ditinjau dari keilmuan fisika. Seperti nyamannya seseorang yang di dalam satu ruangan dalam suhu 27 derajat. Yang mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah menjalankan semua tuntunan yang telah dituntun oleh guru kita Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Kita hanya wayang akan bergerak apa jare jogete dalam. Nah, ketika kita nurut pasrah awak kula lan seahli kula sedaya, tidak akan berat untuk melaksanakannya. Kita hanyalah makhluk yang pasif, yang diam, tidak bisa berkutik kecuali digerakkan oleh sang dalang. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng belajar apa yang dilakukan di Madrasah Ramadan ini, duha tahajud, dars Al-Quran, kepedulian sosial, saling memberi, saling memenuhi, saling memberikan kasih sayang. Kita berikan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang kafah, berharapnya bukan sebagai sesuatu amal yang musiman. Dengan itu, sesuatu yang sangat sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan sedikit demi sedikit sesuai dengan tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallaafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.